Lantas sebesar apa potensi Paulus Thanos dalam pengembangan kasus dugaan korupsi KTP elektronik? Akankah ada pihak-pihak lain yang terseret kasus ini? Untuk membahasnya kita langsung bergabung bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Bang Boy, selamat pagi. Pagi, Iqbal. Assalamualaikum dan seluruh pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Boy, ini pemerintah Indonesia telah berupaya sinergi antar lembaga untuk mengupayakan ekstradisi Paulus Thanos ke Indonesia. Sebenarnya sesusah apa proses ekstradisi ini, Bang Boy? Ya, sejak adanya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura tahun 2022, ya mestinya mudah gitu. Jadi ini hanya proses administrasi aja kok, Iqbal. Menerbitkan SPLP, jadi surat perjalanan laksana paspor, itu kan yang menerbitkan kantor kedutaan kita nanti untuk memulangkan. Karena paspornya Paulus Thanos kan sudah habis dan bahkan sudah ganti, bukan ganti, punya paspor negara lain. Nah, negara Indonesia dia pasti sudah habis paspornya, maka harus diterbitkan SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Itu kan ya seminggu selesai lah. Terus kemudian ada istilahnya otorisasi dari pengadilan Singapura. Benar nggak ini Paulus Thanos? Terus kemudian diizinkan dibawa ke Indonesia. Jadi ada proses hukum lah, seakan-akan begitu, meskipun hanya sidang singkat gitu. Istilahnya kayak kita istilahnya pra peradilan, tapi beda pra peradilannya negara Singapura Anglo-Saxon itu jajaran Inggris itu ya seperti anulah verifikasi lah dari pengadilan biar pemerintah ini tidak semata-mata otoriter memulangkan orang gitu. Jadi ada proses hukum juga di situ. Jadi ini butuh ya kira-kira 2 minggu lah, 2 minggu maksimal 1 bulan harusnya sudah kelar untuk dipulangkan gitu. Masih. Harusnya 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi dari masa berlaku paspor saja sudah sebenarnya terlihat secara terang benderang ya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Paulus Thanos tersebut yang dilakukan juga di negara lain. Bang Boy, sebenarnya apa peran Paulus Thanos di dalam kasus korupsi KTP elektronik ini? Halo. Bang Boy bisa mendengar kami? Halo. Bang Boy masih bisa mendengar suara saya? Baik, kami coba memperbaiki kendala komunikasi. Tampaknya Bang Boyamin masih belum bisa mendengarkan suara dari studio, pemirsa. Dan kami kembali review kepada Anda sambil memperbaiki komunikasi dengan Bang Boyamin, di mana penangkapan buronan Paulus Thanos ini dinilai bisa menjadi kotak Pandora untuk membuka keterlibatan semua pihak dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Nah, pada saat dikonfirmasi, ini juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto menyatakan mereka masih fokus dalam menangani tersangka Paulus Thanos dan Miriam S. Haryani. Saat ini KPK bersama pihak terkait masih berupaya untuk memulangkan tersangka Paulus Thanos sehingga perkaranya bisa segera disidangkan. Hal ini juga yang dinyatakan oleh sebelumnya Kementerian Hukum untuk memastikan semua proses dijalani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita sapa lagi Bang Boy, sudah bisa mendengar kami? Ya. Bang Boy, jadi sebenarnya apa peran Paulus Thanos? Apa perannya dalam kasus KTP elektronik ini? Boleh. Saya menemui Paulus Thanos pertengahan tahun 2014 ke Singapura, Iqbal. Jadi saya paham apa yang diketahui Paulus Thanos itu. Bersama waktu itu majalah Tempo kan juga menemui yang bersangkutan. Terus saya nebeng ikut ketemu Paulus Thanos di Singapura. Dan habis itu saya pulang Indonesia kan berani declare, saya pemburu Setia Novanto, bahkan sampai level itu kan. Karena saya banyak yang bisa saya ambil dari Paulus Thanos. Sebenarnya kalau saya ini sebagai lawyer, pengen membela Paulus Thanos itu untuk justice kolaborator, untuk membongkar yang lebih besar sebenarnya. Tapi kan karena saya maki, maka nggak boleh gitu kan. Dan memang saya tidak akan tangani korupsi. Jadi bagaimana proses tender itu diatur sejak awal. Supaya yang lain gugur gitu. Padahal banyak perusahaan yang lebih besar harusnya itu yang mestinya bisa memenuhi syarat, tapi dibuat gugur dengan cara ditambah syarat-syaratnya. Jadi bisa menceritakan itu. Terus Paulus Thanos sebenarnya harusnya mendapatkan 65 juta keping untuk mencetak KTP, tapi dipotong tinggal separuh misalnya, sehingga dia menduga ada permainan di penyerahan ke tempat lain dan itu dibagi-bagi uangnya. Jadi ini banyak yang bisa diceritakan di situ gitu. Bang Boy, apakah ada relevansinya informasi yang mungkin dimiliki oleh Paulus Thanos ini dengan lamanya pemulangan atau proses Paulus Thanos kembali ke Indonesia? Apakah mungkin ada relevansinya di situ? Ya.
Tidak terlalu signifikan kalau itu, karena memang Paulus Thanos itu kan tanda kutip ketakutan dalam perkara lain, dia melarikan diri, sebenarnya bukan dalam kasus EKTP sebenarnya. Gitu. Nah, terus kemudian ya karena ketakutan dia berusaha pindah ke warga negara lain supaya dia lebih aman. Jadi itu sebenarnya kalau EKTP dia sebenarnya tidak terlalu takut dan siap menghadapi bahkan gitu, karena dia tanda kutip juga akhirnya dikorbankan dari harusnya mengerjakan banyak tinggal kecil dan dia tanda kutip keuntungannya menjadi tipis gitu, dan dia kenapa itu sampai terjadi seperti itu karena banyak yang minta gitu loh. Jadi ini justru dengan pemulangan ini nanti akan mengungkap banyak hal bagaimana dia berkelindan dengan eksekutif, artinya di Kemendagri pejabat-pejabatnya, juga legislatif DPR-DPR. Jadi ini bisa mengembalikan KPK pada laptop pertama, istilahnya begitu, yaitu dakwaannya Irman dan Sugiharto, di mana di situ ditulis banyak orang yang menerima aliran dana 80.000 dolar misalnya, atau 500 juta untuk THR, atau 18 miliar yang diduga untuk dibagi-bagi sesuatu kegiatan lembaga. Gitu. Jadi banyak mestinya yang bisa diketahui Irman karena Paulus Thanos itu, karena pada posisi itu kan dia apapun pemborong. Nah, pemborong ini kan dapat bayaran. Nah, apakah sebelumnya ada ijon bahkan itu, atau kemudian setelah dapat bayaran itu bagi-bagi. Jadi ini banyak hal yang sebenarnya kemudian keperluan Paulus Thanos dipulangkan itu untuk mengembalikan laptop KPK menjadi laptop pertama, yaitu surat dakwaan Pak Irman dan Sugiharto. Di mana di sana kalau masih ingat kamu bisa cek di media-media online siapa mendapatkan apa dan lain sebagainya, dan itu mudah-mudahan KPK kembali ke sana minimal itu, karena belakangan kemudian dakwaan-dakwaan berikutnya semakin menghilang nama-nama itu gitu. Jadi ini menurut saya sesuatu yang penting Paulus Thanos untuk membantu KPK mengembalikan ke surat dakwaan Irman maupun surat dakwaan Sugiharto. Bang Gitu, Boy, tadi Anda menyebut menggunakan istilah dikorbankan. Siapa yang mengorbankan Paulus Thanos, ya. Bang Boy? Ya, oknum pejabat di Kemendagri, karena dari 65 juta keping KTP dia tinggal 30-an gitu. Nah, artinya dia kan sudah develop, sudah modal besar. Tapi ini sisi kecilnya, tapi sisi besarnya apapun dia kan konsorsium bagian dari dugaan korupsi EKTP itu sendiri gitu. Tapi sisi lain dia dengan menjadi dikurangi haknya dia itu, harapan saya dia akan buka-bukaan itu aja. Jadi uh, kita tidak fokus dia dikorbankan begitu. Tapi kalau toh dia merasa dikorbankan kan dia berarti berpotensi untuk buka-bukaan. Itu yang kita harapkan, dan saya akan mendorong Paulus Thanos kalau memungkinkan itu bisa ketemu lagi misalnya, saya dorong untuk jadi justice kolaborator. Dengan demikian kan dia akan hukuman ringan dan kemudian dapat hak-hak lain, meskipun sekarang remisi dan bebas bersyarat itu berlaku untuk semua, tapi setidaknya ketika dia ngomong apa adanya itu kan memperingan hukumannya, dan itu saya akan dorongnya karena banyak hal yang bisa dibuka oleh Paulus Thanos. Bagaimana misalnya penambahan anggaran berikutnya itu di APBN perubahan, ada dugaan orang ya bahkan sudah misalnya PN bahkan sudah disidangkan itu, bagaimana dia meminta uang tanda kutip upeti misalnya. Jadi ini banyak hal yang, karena ada satu saksi yang menjadi terputus yaitu Johannes Marlin karena tewas di Amerika, padahal dia banyak punya juga, meski dia kan hanya bagian dari chip aja gitu, yang bagian kecil dari KTP itu aja bisa bercerita banyak. Mestinya Paulus Thanos bisa bercerita lebih banyak lagi gitu, Iqbal. Bang Boy, justru Anda mendorong Paulus Thanos nanti bisa menjadi justice collaborator atau mungkin whistleblower begitu ya, untuk mengungkap siapa semua yang terlibat, mau itu yang perannya kecil maupun yang berada di balik semua skenario ini. Bang Boy, tapi kalau kita melihat ke belakang, citra KPK tidak terlalu bagus kemarin yang era sebelumnya. Nah, kalau kali ini apakah melihat orang-orang yang ada di dalamnya, Anda optimistis kasus Paulus Thanos ini akan bisa diusut selengkapnya sampai semua pihak yang terlibat juga nanti akan diproses? Meskipun pesimis, tapi setidaknya kan citra Litbang Kompas kemarin KPK kan sudah bagus, bahkan di nomor 1, meskipun saya agak ketawa juga gitu. Tapi bahwa rakyat ingin nostalgia seperti KPK zaman dulu yang hebat gitu. Nah, itu harapannya itu akan sedikit didapatkan karena apa? Pimpinan KPK yang sekarang ini kan tidak ada kontroversi, mulai coba kerja dan melawan sesuatu yang pemahaman masyarakat itu besar, yaitu kasusnya Harun Masiku mentersangkakan Hasto, meskipun waktu itu tanda kutip ada pidato-pidato Bu Mega yang seperti
menginginkan supaya Hasto tidak tersangka misalnya begitu. Jadi ini masyarakat langsung tanda kutip puas loh, sehingga citra yang baru sebulan 2 bulan ini, baru dilantik 20 Desember kan, ini kan baru sebulan lebih sedikit, itu langsung naik. Artinya kan berarti KPK ini berani nabrak suatu yang besar gitu. Dan itu masyarakat langsung memberikan apresiasi. Jadi justru ini peluang kedua KPK untuk menunjukkan citra positifnya untuk mendapatkan dukungan masyarakat ketika Paulus Thanos ini disidangkan dan kembali ke surat dakwaan awal gitu. Nah, ini yang kita tunggu karena apapun di sana banyak. Ini misalnya Paulus Thanos itu kan berasal dari Sumatera Barat gitu kan. Gubernurnya waktu itu juga Menteri Dalam Negeri juga berasal dari Sumatera Barat. Nah, itu KPK pernah merilis bahwa ada pertemuan misalnya begitu. Jadi ini banyak hal yang sebenarnya bisa diungkap dan menjadikan masyarakat lebih banyak mendukung KPK karena masyarakat ada romantisme gitu. Nah, kenapa masyarakat atau publik nih harus terus mengawal kasus KTP elektronik ini? Apakah seberapa fatal sih kasus korupsi ini dampaknya untuk publik? Ya, dulu kan begini. Kasus KTP itu kan dulu misalnya 5 tahunan atau susah karena belum elektronik. Nah, itu dimudahkan dengan KTP menjadi seumur hidup. Kedua juga pencetakannya digratiskan. Tapi kemudian masyarakat jadi tahu untuk mendapatkan KTP gratis dan KTP yang seumur hidup itu ternyata ada penggarungan duit APBN. Ya sama aja kan gitu kan. Jadi ini masyarakat jadi jengkel. Jadi pelayanan kami yang menjadi lebih baik itu ternyata kalian garong. Nah, masyarakat jadi jengkel sehingga menuntut itu bahwa ini dituntaskan semuanya sampai urusan pencetakannya, supplier chip, terus kemudian pendistribusiannya, alat cetaknya print dan lain sebagainya. Ternyata kan KTP itu kan sampai di angka 18.000 kepingnya. Padahal dinilai oleh BPKP itu nggak sampai 5.000 gitu, tambah chip 2.000. Jadi 7.000-an, maksimal 8.000 lah. Nah, itu kan bagaimana ini memakap untuk biaya pencetakan KTP bahannya yang plastik dan ada chipnya, ada fotonya, hologramnya itu nggak sampai 8.000, tapi ternyata dimakap sampai 18.000. Nah, ini kan rakyat jengkel. Ternyata suatu pelayanan yang harus dinikmati rakyat itu ternyata kalian garong juga. Gitu. Jadi ini sesuatu yang masyarakat akhirnya ikut jengkel karena apa? Kecuali kalau ini misalnya KTP tetap lama, hanya berlaku 5 tahun, tapi tidak ada penggarongan kan masyarakat ya udahlah memaklumi gitu. Meskipun ada pungli di kelurahan misalnya untuk mendapatkan KTP yang cepat harus memberikan uang rokok misalnya. Bang Boyamin, kita nantikan prosesnya ya, Bang Boy ya. Tadi Anda bilang ya ini paling 2 minggu sampai 1 bulan itu udah paling lama. Kita nantikan semoga pihak terkait bisa segera menangkap garong-garong yang Anda sebut tadi, garong uang negara. Terima kasih Bang Boyamin Saiman, Koordinator Maki. Bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.